Seperti yang kita tahu, tema kita pada bulan ini adalah An Open Door. Dalam 3 minggu yang lalu kita sudah belajar topik-topik yang menurut saya sangat luar biasa untuk kita bisa belajar sama-sama. Minggu yang kedua kita belajar tentang bagaimana kita bisa terbeban dan terlibat di dalam pemberitaan Injil. Kita belajar tentang bagaimana Paulus minta jemaat di Kolose berdoa agar pintu terbuka untuk pemberitaan Injil. Agar supaya jemaat Kolose juga terbeban dan bisa terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut. Saya percaya pesan itu juga untuk kita hari ini. Bahwa kita berdoa supaya pemberitaan Injil bisa sampai kepada banyak orang, di mana kita bisa di dalamnya juga terbeban dan terlibat dalam pekerjaan tersebut. Kemudian minggu yang lalu dalam ulang tahun Gereja Sorong, Pendeta Frankie juga mengingatkan kita tentang bagaimana ada rahasia Kristus yang sangat besar dan mulia, yang kaya dan mulia, dan yang berisi kebijaksanaan, hikmat, dan pengetahuan. Kita punya tanggung jawab hari ini, yang Paulus katakan kemarin, dia mengupayakan dengan segala daya dan upaya, supaya rahasia Kristus itu bisa diketahui oleh orang-orang banyak. Saudara-saudari, ini kira-kira yang sudah kita pelajari. Di samping minggu pertama, kita mengulas kitab Kolose, tujuan ditulis, dan apa yang terkandung di dalam tulisan untuk jemaat di Kolose tersebut. Jadi, minggu ini saya akan menutup pemberitaan firman dalam topik kita An Open Door dengan satu topik yang kita ambil masih dari Kolose pasal 4 ayat 2-3 yang mengatakan demikian. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dalam topik saya pada minggu pagi ini, saya mau highlight bagian di mana Paulus menyatakan ya secara terbuka, dikatakan berdoa buat kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami bisa bicara tentang rahasia Kristus, dan dia tambah satu informasi yang penting lagi, satu pernyataan, yaitu yang karenanya aku dipenjarakan. Mungkin ini bukan info yang baru buat kita. Mungkin ini juga kita sudah ketahui sebelumnya bahwa Paulus menulis sebagian surat-surat penggembalaannya itu di dalam penjara. Tetapi saya mau kita melihat ada hal yang kita bisa belajar dari pemenjaraannya Paulus. Ada yang kita belajar kenapa dia rela harus mengalami semua hal itu. Padahal kita tahu background-nya Paulus adalah orang yang sangat luar biasa. Mari kita sama-sama menyediakan waktu kita, menyediakan pikiran kita dan hati kita untuk melihat dan belajar sama-sama. Penjara. Kalau kita dengar kata penjara, ini bukan tempat yang menjadi tujuan bagi banyak orang. Malah dihindari ya. Malah kita hindari. Kenapa? Karena penjara adalah tempat mengurung. Seseorang kebebasannya diambil karena dia melakukan pelanggaran, ya, kemudian ditaruh di dalam satu tempat yang namanya penjara supaya dia menggantikan apa yang konsekuensi daripada apa yang dia lakukan sebagai pelanggaran hukumnya. Penjara bukan tempat yang nyaman, karena memang tidak diperuntukkan untuk tinggal dengan nyaman. Beda dan kalau kita misalnya punya rumah peristirahatan, atau kita pergi liburan, kita cari tempat yang nyaman untuk kita bisa tinggal dan menikmatinya berlama-lama. Tapi penjara, banyak orang menghindari. Dingin, kelam, mungkin juga ada banyak pembatasan, tidak bisa bersosialisasi ke luar maksud saya, dan secara fisik harus terkungkung dalam satu ruangan, dan tidak bebas untuk melakukan aktivitas. Paulus di penjara kita tahu, dan ada ayat di 2 Korintus pasal 11 ayat 23 dikatakan di sana, apakah mereka pelayan Kristus? Dikatakan di sana bahwa aku berkata seperti orang gila lagi. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerilah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Jadi dia beberapa kali memang menegaskan saya di Kolose yang karenanya aku dipenjarakan pemberitaan Injil. Dia juga jelaskan dalam suratnya yang lain di Korintus bahwa aku lebih sering dalam penjara.
Jadi apa maksudnya Paulus menceritakan hal ini dan mengatakan hal ini kepada murid-murid pada waktu itu? Kita lihat ini adalah, saya coba melihat secara kronologis ya, Paulus dari mulai di penjara sampai dia akhirnya mengakhiri hidupnya. Di Kisah Rasul pasal 16, 19 sampai 24 kita tahu Paulus pernah ditangkap di Filipi. Ya, ada orang yang keberatan ada seorang tuan dari perempuan yang punya kemampuan sihir, ya, karena Paulus dan Silas waktu itu mengadakan banyak mujizat, orang itu merasa dirugikan karena orang nggak datang lagi sama dia. Orang-orang datang ke Paulus, kalau datang sama dia mereka dapat uang. Kemudian ditangkap, didera, dilemparkan dalam penjara di Filipi. Ternyata orang kepala penjara baru tahu bahwa Paulus warga negara Romawi. Mereka takut, kemudian besok harinya mereka dibebaskan. Kita tahu di sini juga terjadi mujizat, di mana waktu itu Paulus dan Silas berdoa, memuji Tuhan, kemudian ada gempa dan mereka terlepas dari sebuah belenggu. Kita tahu bahwa di situ juga kepala penjara dengan keluarganya diselamatkan. Dan ada Lydia juga penjual kain juga yang diselamatkan. Itu adalah kisah pertama yang kita bisa lihat di Kisah Para Rasul ketika Paulus dipenjarakan untuk waktu yang singkat. Kemudian di Kisah Rasul pasal 21 sampai 24, kalau saudara-saudara dibaca, itu Paulus dalam rangka membawa persembahan dari jemaat-jemaat di luar Yerusalem. Waktu datang ke Yerusalem, saat hendak menyampaikan persembahan dan membagikan kabar baik tentang bangsa lain yang mengenal Allah, dia ditangkap di Yerusalem dengan tuduhan menghasut, mengajarkan pelajaran yang sesat kepada orang-orang Yahudi, menimbulkan keributan. Dia ditangkap, kemudian dipenjara di Kaisarea, karena ada rencana untuk membunuh dia. Kita baca-baca dari Kisah Rasul 21 sampai 24, di situ hampir saja Felix dan Drusilla yang menjadi gubernur wilayah, hampir diyakinkan untuk menjadi pengikut Tuhan. Itu adalah ketika Paulus dipenjara di Kaisarea hampir selama 2 tahun. Di Kisah Rasul 24, ayat 27, Bapak Ibu bisa membacanya di sana. Kemudian yang ketiga, dia karena dipending perkaranya, kemudian sampai Felix dan Drusilla digantikan oleh Festus waktu itu. Kemudian kasusnya Paulus diangkat kembali, Paulus akhirnya naik banding. Karena dia warga negara Roma, dia punya hak untuk naik banding kepada Kaisar. Akhirnya karena naik banding kepada Kaisar kedudukannya di Roma, Paulus dibawa ke Roma. Perjalanan berapa bulan, dia sempat terdampar di Malta, dia nolong ayahnya Publius, gubernur setempat. Sampai di Roma, Paulus ditahan dalam tahanan rumah selama kurang lebih 2 tahun. Jadi Kisah Rasul 28 ayat 30 kita bisa melihat juga, dia tinggal di sana dengan 1 orang prajurit menjaga dia. Tapi teman-teman, rekan-rekan sekerja boleh mengunjungi Paulus di kota Roma. Kemudian Paulus juga di sana mengabarkan tentang Yesus kepada orang-orang Yahudi. Ternyata orang Yahudi di kota Roma belum mendapat surat-surat penggembalaannya. Jadi Paulus mengajar langsung kepada orang-orang Yahudi di kota Roma yang terkemuka. Jadi di Kisah Para Rasul 21 sampai 28 itu kita bisa melihat banyak sekali catatan-catatan sejarah pemenjaraan Paulus. Kemudian yang tidak terdapat di Alkitab, yang hanya tercatat dalam buku-buku sejarah, referensi sejarah, itu buku Act of Paul dan First Epistle of Clemens, ditulis sebelum tahun 200 Masehi, menyebutkan bahwa Paulus setelah dibebaskan 2 tahun di penjara di Roma, rupanya dia mengabarkan Injil lagi, kemungkinan besar adalah ke Spanyol. Karena dia pernah tulis di Roma pasal 15 ayat 24 dan 28 bahwa ada kerinduan dia untuk pergi ke Spanyol. Spanyol dekat Italia ya, Italia Roma sekarang di belakangnya. Jadi dia ada keinginan pergi ke sana untuk memberitakan Injil juga kepada orang-orang yang ada di Spanyol. Kemungkinan besar, para sejarah mengatakan demikian. Tapi catatan sejarah menyebutkan bahwa Paulus setelah dibebaskan, dia dipenjara kembali. Dan pada tahun sekitar 67 Masehi sebelum kekaisaran Nero runtuh, Romawi, Paulus akhirnya mati dipenggal. Kemungkinan adalah karena dia memberitakan Injil kembali, menimbulkan ketidaksukaan di banyak kalangan, ditangkap kembali, kemudian dipenjarakan dan dipenggal. Ada sekitar 1,5 tahun sebelum dia mati dipenggal. Jadi ada mungkin sekitar 5,5 sampai 6 tahun Paulus dalam penjara. Dalam masa pelayanan dia, dari sekitar tahun 47 Masehi sampai tahun 67 kurang lebih. Sekitar 20 tahun dalam pelayanan. Saudara-saudari, ini adalah hal-hal yang mungkin bisa menambah gambaran kita, wawasan kita betapa Paulus
mengalami banyak hal dalam pekerjaan dia sebagai seorang yang memberitakan firman Tuhan. Makanya saya nggak heran dia tulis beberapa kali tadi di Kolose dan juga di Kisah Para Rasul bahwa yang karenanya aku dipenjarakan, yang karenanya aku di Korintus, maksud saya, bukan di Kisah Para Rasul, yang aku mengalami karam kapal dan juga lebih sering dalam penjara. Itulah yang dia hendak katakan, bahwa konsekuensi daripada pemberitaan Injil yang dia lakukan adalah penderitaan. Konsekuensi daripada pintu yang terbuka untuk bangsa lain bisa mengenal firman Tuhan adalah menderita dalam Kristus. Ini yang akan menjadi topik saya pagi hari ini dan poin saya satu-satunya untuk kita menutup bulan Juli dalam tema kita An Open Door. Apa yang mendorong kira-kira Paulus rela mengalami semua itu? Kita tahu ya, Paulus latar belakangnya Saulus sebelumnya orang Yahudi, Ibrani asli ya. Filipi 3 mengatakan kepada kita dengan jelas sekali ya bahwa Paulus itu orang Ibrani asli ya. Saya bacakan Filipi pasal 3 ayat yang ke-4 sampai ke-6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Binyamin, aku orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Itulah dia yang kita kenal. Orang yang sangat gigih, tahu fasih hukum Taurat, golongan Farisi. Kita tahu ya, golongan Farisi orang yang sangat fasih dalam hukum Taurat. Patuh dan tidak bercacat dalam melakukan hukum Taurat. Orang Ibrani asli, terpandang, bahkan dapat warga negara Romawi, kemungkinan dari papanya yang juga berjasa dalam pemerintahan Romawi. Makanya Paulus dapat kewarganegaraan. Kita tahu Paulus asal dari Kilikia. Kilikia di bawah salah satu pemerintahan Romawi. Ini adalah Saulus. Kemudian ketika dia menjadi Paulus, ya, kita bisa baca di Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Agak menurut saya ini hanya bisa dilakukan oleh seorang yang bisa melihat sesuatu yang berbeda. Bagaimana mungkin segala sesuatu yang sudah dia kumpulkan selama hidupnya, pengetahuan, ya, pengaruh, ya, nama baik, ya, terus juga segala sesuatu yang dia sudah lakukan dalam hidupnya, kemudian dia buang, dianggap sampah. Karena pengenalan dia akan Kristus. Lebih mulia dikatakan dari segalanya. Bahkan dikatakan di bagian lain, dia bekerja keras untuk mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Tuhan. Saudara-saudari, ini adalah satu hal yang menurut saya harus menarik ya. Kita pasti tahu, hari ini kalau kita sebagai pengikut Kristus, hidup kita harusnya seperti Paulus. Yang dulu kita anggap untung, yang dulu kita anggap, wah, kita sudah kumpulkan nama baik dan segala macam. Kita rela nggak untuk kita anggap rugi karena pengenalan akan Kristus hari ini lebih daripada segala sesuatu. Paulus lakukan itu. Dan mari kita cari tahu mengapa dia rela lakukan semua itu. Ini, kurang lebih inilah yang kalau saya ambil dari Kolose ya, dalam tema kita di bulan ini di Kolose. Keyakinan Paulus timbul dari satu ayat ini kalau menurut saya. Dia mengatakan gini kepada kita, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Waktu saya baca ini ya, pelan-pelan saya baca, saya coba mengerti apa yang mendorong Paulus. Orang ini rela meninggalkan segala sesuatu, bahkan rela dipenjara, bahkan mati untuk hanya sesuatu yang dia perjuangkan. Ternyata saya dapat di sini. Dia mau menggenapkan dalam dagingnya, dalam hidupnya. Apa yang masih kurang dalam penderitaan Kristus. Kita tahu Kristus berkorban, kita tahu Kristus menderita, dicambuk,
kemudian diludahi, dipukuli, ditangkap, sampai dia akhirnya disalibkan. Nah, Paulus bilang, aku mau menggenapkan dalam hidupku apa yang masih kurang dalam penderitaan Kristus. Ini adalah hal yang luar biasa. Sebagai seorang Kristen, beranikah kita bicara bahwa aku mau menggenapkan apa yang masih kurang pada penderitaan Kristus? Saya sangat percaya ini pikiran yang hanya bisa dimiliki orang-orang yang sudah mau menyerahkan dirinya untuk Tuhan. Ketika banyak orang hari ini lebih suka dalam kenyamanan dan menghindari penderitaan, Paulus 2000 tahun yang lalu, gak berselang lama setelah masa Kristus naik ke surga, dia punya keyakinan bahwa saya mau menggenapi penderitaan Kristus. Apa yang masih kurang? Kalau Kristus nggak pernah dipenjara, saya mau dipenjara. Kalau Kristus nggak pernah dilempari batu, saya mau dilempari batu untuk itu. Ini ekstrim banget. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Dan itu yang menjadi dasar menurut saya. Kenapa Paulus rela melakukan semuanya itu. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. Poin saya hanya satu pagi ini, yaitu tentang pintu yang terbuka jika ada kesediaan dari kita untuk menderita. Injil akan terbuka bagi tiap orang kalau ada kesediaan dari orang-orang yang sudah mengenal Injil sebelumnya untuk menderita. Paulus sadar betul bahwa Kristus sudah menderita. Dan penderitaan Kristus adalah untuk membuka jalan bagi orang yang bukan Yahudi bisa menerima kerajaan Allah. Dan Paulus sadar betul kalau pekerjaan itu tidak dia teruskan, maka pesan yang begitu besar akan berhenti pada masa Kristus sudah naik ke surga. Makanya dia tahu bahwa pintu akan tetap terbuka jika ada orang-orang yang terus mau bersedia menderita, supaya pesan tersebut sampai kepada generasi yang berikutnya, kepada generasi yang berikutnya, dan kepada kita pada hari ini juga. Saudara-saudari, lihat bagian yang lain di Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang 11. Kita bisa lihat lagi salah satu keyakinan Paulus. Di sana dikatakan sama dia, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Brothers sisters, selalu Paulus menggariskan ya, mengenal dia. Tapi dia selalu ada, katakan, persekutuan dalam penderitaan. Serupa dengan dia dalam kematian. Gak jauh-jauh keyakinan Paulus. Tadi dia katakan, menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Sekarang kita lihat lagi keyakinannya. Dikatakan persekutuan dalam penderitaannya. Banyak orang Kristen hari ini bersekutu dalam sukacita, dalam berkat-berkat Tuhan. Tapi jarang orang mau bersekutu dalam penderitaannya. Jarang orang mau bersekutu dalam kematiannya. Ini dihindari. Pesan yang penting ini seringkali di-keep, disimpan. Padahal melalui pesan inilah Injil itu terbuka jalan bagi Injil bisa diketahui oleh orang banyak. Kita mau lihat hal yang selanjutnya. Kita mau lihat pesan sebenarnya kesediaan untuk menderita. Itu adalah kesediaan untuk mengikuti Yesus, yaitu kesediaan untuk menderita. Banyak orang salah menangkap. Memang betul, Kristus bisa kita lihat dalam banyak sisi. Kasihnya, kesabarannya, betul ya? Kepeduliannya, empatinya, tapi ada bagian paling besar yang kita harusnya dengan jelas bisa lihat dalam pengajarannya maupun cara hidupnya Kristus. Yang ini dikopi oleh Paulus, yaitu penderitaan. Kita lihat yang pertama. Di Matius pasal 8 ayat 20 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak tempat yang nyaman kalau ikut Yesus. Anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepala. Bahkan binatang-binatang ciptaan Tuhan punya tempat untuk berteduh, bersarang.
anak manusia, Kristus tidak punya tempat. Ya. Di bagian yang lain kita bisa baca juga Lukas 9 ayat 58 itu adalah hal yang sama. Kemudian kita lihat lagi di bagian lainnya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Matius 20 ayat 28. Di sana dikatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45 juga mengatakan hal yang sama. Jadi kita lihat di sini bahwa mengikuti Yesus adalah bukan sebuah hal yang enak sebenarnya kalau kita lihat dengan jelas. Tapi panggilan atau kesediaan untuk ikut dalam penderitaan. Kita lihat lagi bagian yang lain. Menyangkal diri dan pikul salib. Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lukas 14 ayat 27 juga mengatakan demikian. Menyangkal diri, memikul salib. Bukan satu yang enak. Bukan satu yang mudah. Ini adalah hal yang sangat, saya percaya kalau dipilih, pilihan yang terakhir atau bahkan nggak menjadi pilihan bagi banyak orang. Itulah panggilan untuk mengikut Yesus. Yohanes 15 ayat 18 sampai 19 di sana dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Yesus sudah peringatkan kepada pengikut-pengikutnya bahwa dunia akan membenci kamu karena sebelumnya juga membenci saya. Dikatakan. Jadi kalau kita menjadi mengikut Yesus, jangan expect orang akan terima kita semua. Saat kita bicara kebenaran, saat kita jujur, saat kita mau punya prinsip dalam hidup ini, banyak orang mungkin nggak suka. Banyak orang Kristen menjadi lemah imannya karena ini, padahal sudah diperingatkan sama Yesus, dunia akan benci kamu, sama seperti dulu mereka membenci saya juga. Inilah mengikut Yesus, kesediaan untuk menderita. Kemudian kita bisa lihat lagi yang lainnya, yang terakhir adalah Paulus meneladani hidupnya Yesus. Filipi 1, 20, 21 dikatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya baca ini, saya geleng-geleng kepala ya. Bagaimana mungkin seseorang sudah sampai titik pemahaman dan keyakinan bahwa Kristus itu adalah, hidup dia adalah untuk Kristus, kalau mati pun adalah untuk Kristus. Untungan bagi Kristus. Kalau dia mati, berarti ada sesuatu yang dia sudah lakukan buat Kristus. Saudari yang saya kasih dalam Tuhan, inilah mengikut Yesus. Panggilan, kesediaan untuk menderita. Hari ini, apakah hidup kita masih berpadanan dengan hidupnya Paulus? Jangan jauh-jauh ke Kristus. Paulus meneladani hidupnya Yesus. Hari ini apakah hidup kita masih berpadanan dengan panggilan-panggilan tersebut? Kalau belum, mari kita cek. Apakah karena kita nggak bersedia lagi untuk menderita? Atau kita nggak membaca lagi bagian-bagian ini, tapi bagian yang lain dari kehidupan Kristus? Saya ingin kita bisa membaca bagian ini, supaya kita bisa mengerti bahwa pintu terbuka untuk pemberitaan Injil, karena ada kesediaan orang-orang yang terus mau menderita. Sehingga Injil bisa disampaikan kepada banyak orang. Hari ini kalau kita lihat, ada dua perbedaan yang kontras. Kalau orang hidup secara dunia, dan orang hidup dalam Tuhan, dalam Kristus. Ya, orang dunia pasti menghindari pencobaan, penderitaan, betul ya? Sekarang ditemukan banyak obat-obatan, ya, ada obat bius. Orang kalau sakit langsung operasi, orang harus istilahnya anestesi ya. Zaman dulu belum ada obat itu, orang anestesinya dengan apa? Pedangnya dipanasin, kemudian amputasi. Ya dia teriak-teriak lah, setengah jam mungkin, 1 jam, setelah itu dia sembuh.
Dengan anestesi, orang bahkan dioperasi dia sadar, bisa lihat operasi berjalan di bagian tubuhnya yang lain. Orang menghindari penderitaan. Ya, hidup dalam kenyamanan hari ini. Ya, bahasa Inggrisnya comfort. Comfort. Ya. Bahasa apa istilahnya amenities. Amenities itu ada banyak fasilitas. Fasilitas bagus, tapi fasilitas itu juga membuat orang bisa hidup dalam kenyamanan. Ya, kemudian ease, artinya juga sama itu comfort, tapi lebih ke arah kemudahan-kemudahan. Ya, kita sekarang mau belanja apa, tinggal tik 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 di tangan. Datang barangnya, terima di rumah. Dulu kita harus pergi, ya naik angkot, pasarnya becek, dicopet di jalan, ya. Uangnya hilang, nangis-nangis pulang ke rumah. Sekarang tinggal tik 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 datang tuh sayur, tik 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 datang tuh buah. Nggak di tik 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 pun datang ya, karena orangnya datang ke rumah, tanyain sayur sayur. Kemudahan, luxury, ya kemewahan. Hari ini orang bangga dengan wah kalau barang-barangnya tuh branded, ya mewah. Itu membentuk kenyamanan, hidup dalam kenyamanan. Tidak salah, tapi itu juga bisa berpotensi kita menghindari penderitaan. Makin maju sebuah peradaban, makin orang menjadi individual. LLGG itu. Tahu kan? 2L 2G. Lu gue. Ya pokoknya lu jangan urusin gue juga nggak urusin lu kok. Ya itu makin sulit didapat orang mau berkorban bagi sesamanya. Saya sangat beruntung ya. Kita sangat beruntung kita hidup di Papua yang masih menurut saya kekeluargaan itu sangat erat sekali. Ya, orang mau peduli ya satu sama lain. Kenapa? Karena menurut saya belum terlalu individual di sini. Tapi kalau kita ke kota besar, bahkan tetangga sendiri pun kita nggak tahu siapa namanya. Kalau hidup dalam Kristus, dikatakan anggap sebuah kebahagiaan. Kalau kita ada ujian. Yakobus 1 ayat 2-3. Kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, karena itu untuk ujian terhadap imanmu. Jadi bagi orang yang mengikut Kristus, penderitaan itu ujian. Kalau dia nggak buat salah, kalau dia benar-benar lakukan, kalau masih ada tantangan dalam hidupnya itu ujian. Supaya imannya bertumbuh. Kalau bagi pengikut Kristus, kenyamanan itu adalah musuh pertumbuhan. Akan membuat kita menjadi lamban. Ibrani 5 ayat 11. Saya mau bacakan buat kita. Tentang hal itu, banyak hal yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Hati-hati, saudara-saudari. Ya, kenyamanan itu musuhnya ke pertumbuhan. Kalau kita hidup dalam comfort, dalam amenities, berbagai fasilitas, dalam ease, dalam kemudahan-kemudahan, dalam luxury, kemewahan, kita menjadi lamban. Kita menjadi gak bisa bertumbuh secara maksimal. Ibrani 6 ayat 12 juga mengatakan hal yang sama di sana. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Berani mencatat kepada kita, kenyamanan adalah musuhnya pertumbuhan. Karena itu membuat kita jadi lamban. Kitab Hosea bahkan memperingatkan orang-orang Israel sebelumnya ya. Hosea pasal 13 ayat 5-6 saya bacakan buat kita. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun. Ini di referensinya waktu Israel keluar dari Mesir. Di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Ironis ya, Tuhan berkati, kenyang mereka lupa Tuhan. Tapi Tuhan sindir kan, mereka makan rumput. Ada kita makan rumput kenyang sini? Kan enggak. Tapi kadang-kadang itu juga sikap hidup kita. Kita diberkati Tuhan, kita jadi nyaman, tapi kita lupa. Nggak mau lagi menderita. Kita lupa siapa kita dulu. Kita lupa bahwa kita juga dulu sama. Tidak mengenal Kristus dan nggak punya kesempatan untuk hidup dalam kerajaan Allah. Tapi setelah kita mengenal Kristus, saudara-saudari, setelah kita diberkati hidup kita, dengan berbagai cara Tuhan membantu kita, kenyamanan bisa membuat kita menjadi lupa. Filipi 2 ayat 3-4 mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga.
Kalau orang hidup dalam Kristus, dia akan menganggap orang lain lebih utama. Itu adalah satu hal yang berbeda. Satu hal yang menjadi kontras. Dunia ajarin apa? Jauhi penderitaan. Hiduplah dalam berbagai fasilitas, kemudahan, dan kenyamanan. Nikmati. Gak usah ngurusin orang banyak. Tapi Kristus bilang sebaliknya. Mana hari ini yang akan kita ikut dalam hidup kita? Saya ingin kita ke poin kita hari ini. Paulus bilang di dalam surat 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai yang ke 28 dikatakan di sana demikian kepada kita. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi, dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Sister, saudari. Yang saya highlight dengan warna lain, itu adalah gambaran Paulus. Saya sangat percaya ini bukan untuk pamer, dia katakan itu. Tapi dia mau menjelaskan bahwa mungkin banyak orang menganggap remeh pemberitaan Injil. Dia mungkin disalahartikan, ada motivasi yang lain dalam memberitakan Injil. Dengan Paulus menulis kepada kita semua seperti ini, orang akan lihat bahwa pemberitaan Injil itu erat kaitannya dengan penderitaan. Apa yang paling cocok disebut kalau ada karam kapal, di penjara, didera, ya, dilempari batu? Itu kenyamanan? No way. Itu adalah penderitaan. Nggak ada kata yang lebih cocok untuk menggambarkan pekerjaan Paulus. Penderitaan. Saudari, seperti poin saya tadi, pintu akan terbuka jika ada kesediaan untuk menderita. Hari ini, bersedia nggak kita untuk dipanggil menderita? Supaya pintu terbuka bagi pemberitaan Injil. Ini peta, di mana kita lihat ada perjalanan Paulus 3 kali. Yang keempat, itu dia yang warna hijau, ini dia dari Kaisarea, kemudian dia ke Roma. Tujuannya adalah dia naik banding atas kasusnya yang dia di penjara di Kaisarea tadi. Tapi 3 perjalanan misi Paulus itu membuat akhirnya gereja-gereja di Asia Kecil, kemudian di Makedonia sekarang Yugoslavia dan sebagainya ya. Kalau Asia Kecil ini Turki, dan ini Italia ke atas itu Eropa ke atas. Itulah yang membuat akhirnya jemaat-jemaat Tuhan bisa dimulai. Kalau menurut pemahaman saya, Kisah para Rasul 1 dikatakan yang ketika Yesus memberikan perintah, pergilah dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pauluslah yang menangkapnya dengan jelas. Memang Italia bukan ujung bumi kalau dibandingkan mulai dari Yudea ya, Yerusalem. Tapi dialah yang pekerjaan pemberitaan Injil Pauluslah yang mempunyai dampak begitu besar ketika banyak pengikut Kristus akhirnya orang Yahudi maupun orang di luar Yahudi. Orang Yahudi yang tinggal di luar Yerusalem itu bisa mengenal Kristus. Tapi itu didapat lewat banyak penderitaan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini, bersedia nggak kita? Rela nggak kita untuk dipanggil untuk menderita? Bagi orang Papua, kita pasti tahu sejarah ini. Ada Don and Carol Richardson.
Salah satu buku yang saya baca pertama kali ketika saya datang ke Papua adalah buku tentang anak perdamaian. Ini seorang misionaris asal Kanada yang tahun sekitar 60-an, tahun 62 kalau nggak salah. Dia datang ke Papua, ke suku Sawi, di daerah Merauke, Asmat situ ya, daerah situ. Dia ada bagian selatan. Dan dia mengabarkan Injil di suku tersebut. Suku itu adalah suku yang masih suka mengayau, potong kepalanya musuhnya. Dan mereka juga adalah suku yang mengagungkan pengkhianatan itu adalah nilainya mereka, prinsipnya. Jadi mereka pikir gemukin musuhnya, dikasih makan, nanti dibunuh. Nah, makanya waktu mereka ngajar, waktu mereka diperkenalkan kepada Injil, tokoh favorit mereka adalah Judas Iskariot. Karena Judas Iskariot mengkhianati Yesus. Waktu mereka mulai kenal Injil, wah ini Judas lebih cocok dengan falsafah kami. Akhirnya yang terjadi adalah mereka Don Richardson akhirnya memiliki perspektif waktu mereka menaruh kepercayaan buat mereka adalah gini, kalau mereka bisa kasih anaknya mereka dibesarkan oleh suku musuhnya mereka. Jadi ada beberapa suku di suku Sawi itu. Jadi kalau anak mereka itu bisa dikasih kepada musuhnya dan dipelihara sampai besar, itu tanda kepercayaan. Itulah yang akhirnya dikutip sama Don Richardson untuk mengabarkan Kristus sebagai anak Allah, anak perdamaian. Mendamaikan kita dengan Allah. Dia hanya 10 tahun di suku itu. Istrinya, Carol, seorang perawat. Kemudian mereka mendirikan klinik dan sebagainya. Mereka mendirikan ruang pertemuan dan ribuan orang dari suku Sawi akhirnya bisa mengenal Kristus. Bisa mengenal peradaban juga pada akhirnya. Ini orang datang dari jauh. Kemudian mengabarkan Injil dengan resiko untuk bahkan mati di tengah suku yang terasing. Don Richardson sudah almarhum 2018 kemarin dia meninggal, tapi banyak orang admire dia, menghormati dia karena dia salah satu pionir dari misionaris yang datang ke tanah Papua. Saudara-saudari, hari ini ada nggak kesediaan kita berkorban supaya Injil bisa diberitakan? Apakah kita rela berkorban hari ini, menderita untuk keluarga kita, orang tua, saudara-saudara, pasangan, anak-anak kita, sahabat dan teman-teman kita yang kita miliki, rekan kerja kita, lingkungan sosial di mana kita hidup, dan juga banyak jiwa yang hilang di sekitar kita, yang belum mengenal Kristus. Rela nggak kita keluar dari diri kita hari ini? Rela nggak kita keluar dari kehidupan kita yang mungkin sudah dalam kenyamanan, untuk kita bisa memperkenalkan Kristus kepada keluarga, sahabat, teman, rekan kerja, lingkungan, dan tiap jiwa yang hilang? Rela nggak kita melihat bahwa kalau itu tidak kita lakukan, mungkin kesempatan buat mereka mengenal Kristus akan tertutup. Pintu terbuka ketika ada kesediaan orang untuk menderita. 3M, ini yang saya ingin menjadi praktikal buat kita. Mendoakan, mengabarkan, dan mengajarkan. Paling sederhana adalah kita berdoa buat mereka. Saya percaya kalau kita berdoa berarti kita punya terbeban. Kita mau, itu kita taruh dalam hati kita taruh dalam pikiran kita. Kalau kita nggak doakan, berarti itu nggak ada dalam hati kita. Kalau kita hanya jarang-jarang doakan, berarti itu hanya, ya kalau kita ingat aja. Mendoakan anggota keluarga kita, mendoakan teman-teman kita, mendoakan sahabat kita agar hatinya terbuka untuk terima firman. Mendoakan secara konsisten. Mendoakan secara spesifik kebutuhan dan pertumbuhan jemaat. Saya masih ingat dulu kita nggak punya pemain musik. Saya harus rangkep main musik waktu itu, kita awal-awal datang. Kita berdoa, Tuhan, ada orang yang bertalenta supaya bisa main musik. Timbullah generasi anak-anak muda waktu itu, sama Yani hari ini, ada yang bisa main musik. Sehingga secara musikalitas gereja kita lebih baik. Kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin waktu itu, misi ke Manokwari, ke Sorong. Kita berdoa supaya ada orang yang dibangkitkan, yang ditumbuhkan. Kita melihat Tuhan menjawab ketika kita berdoa secara spesifik, konsisten. Hari ini, apakah saudara-saudari kita masih mendoakan secara konsisten dan secara spesifik? Itu yang kita bisa lakukan dalam 3M. Mengabarkan. Kita pertama, kalau mau mengabarkan, harus persiapkan diri. Karena Kristus bilang, dunia akan benci kamu. Karena mereka juga sudah benci saya lebih dulu.
Persiapkan diri kalau kita ditolak. Kita tahu bahwa ini bukan pekerjaan yang mudah. Ditolak itu bukan hanya yang kasar ya. Ada orang tolak juga, orang itu nggak merespon. Orang itu menyenangkan hati kita saja, tapi sebenarnya nggak tergerak untuk Tuhan. Kita siapkan diri untuk orang-orang seperti itu. Menceritakan tentang siapa Kristus dan kasih yang sangat besar untuk manusia. Menggunakan media sosial untuk share firman Tuhan. Berkali-kali ini saya katakan kepada kita ya, media sosial harus digunakan untuk juga bisa membuat orang kenal kepada Tuhan. Bukan hanya curhat perasaan kita, tapi supaya Kristus dikenal lewat hidup kita. Mengajarkan, ini tingkatannya lebih expert lagi, memperlengkapi diri untuk dapat mengajarkan firman Tuhan secara efektif. Ini skill. Saya percaya setiap murid punya skill itu. Saya percaya murid mau belajar. Saya percaya buat murid nggak ada yang nggak tahu. Sesuai dengan tingkatannya mereka akan tahu. Saya lihat anak-anak belajar di rumah. Hari ini kita lihat anak-anak kita belajar virtual. Kita khawatir gimana belajar ini masa pandemi gini. Ternyata bisa mereka. Mereka beradaptasi. Mereka mau belajar. Sulit memang, tidak ketemu temannya dan sebagainya. Tapi bisa. Kenapa? Saya tahu itu karena mereka murid. Saya percaya sebagai murid secara rohani hari ini. Nggak ada yang nggak bisa kalau kita mau belajar. Ambil waktu untuk terlibat dalam mengajar firman Tuhan. Waktu kita harus alokasikan untuk bisa juga membantu orang lain mengenal firman Tuhan. Itulah cara kita untuk bisa menyediakan diri untuk menderita dan berkorban bagi orang lain. Memberi contohan hidup yang benar. Hari ini banyak contohan yang tidak benar. Dari orang muda sampai orang yang dewasa. Dunia perlu melihat contohan yang benar. Dunia nggak perlu melihat bagaimana seseorang hidupnya terus berpadan dengan Kristus walaupun situasinya mungkin tidak dalam keadaan yang baik. Saudara, itulah 3M yang kita bisa lakukan. Mendoakan, mengabarkan, mengajarkan. Kalau kita baru dalam taraf mendoakan dan mengabarkan, ambil itu. Jangan mundur lagi. Kalau kita sudah bisa sampai mengajarkan, amin. Puji Tuhan. Gunakan semuanya. Karena dengan cara begitulah, pintu akan terbuka bagi banyak orang untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Kesediaan. Pada akhirnya saya mau katakan, untuk menderita bagi Kristus, akan menjadi dasar bagi kita untuk terbeban dan terlibat dalam pemberitaan Injil. Sehingga terbuka pintu bagi tiap orang untuk mengetahui rahasia Kristus yang tersembunyi, yang kaya dan mulia, serta di dalamnya terdapat segala hikmat dan pengetahuan. Jadi menderita bagi Kristus, kesediaan, itu menjadi pintu, awal, dasar untuk kita bisa membagikan rahasia Kristus. Hari ini, kita jadi murid semua, bisa mengenal Tuhan. Ada orang yang rela menderita dan berkorban bagi kita. Waktunya, tenaganya, doanya. Bersediakah kita lakukan hal yang sama bagi keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, orang-orang yang kita kenal, dan setiap orang yang akan kita kenal. Supaya mereka juga bisa mengetahui rahasia Kristus yang sudah kita hari ini ketahui. Yang hilang ditemukan. Amin. Itu hatinya Tuhan. Dia mau setiap yang hilang tidak binasa, tapi bisa kembali. Dan dia mengandalkan kita. Dia mau pakai hidup kita. Dia mau pergunakan apa yang ada pada diri kita hari ini. Supaya yang hilang bisa ditemukan. Dan diselamatkan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Satu topik yang kami tadi bicarakan
tentang kesediaan untuk menderita adalah membuka pintu bagi pemberitaan Injil. Biarlah kami bisa membuka hati kami untuk rela menderita bagi Engkau dan bagi orang-orang lain. Sehingga terbuka kesempatan Tuhan bagi orang di sekitar kami untuk hidup dalam Engkau. Bantu Tuhan kami untuk tidak hidup dalam kenyamanan-kenyamanan dan jebakan-jebakan duniawi untuk hidup kami sama seperti dunia pada akhirnya. Tetapi kami melihat bahwa kami bisa mengenal Engkau akan ada orang-orang. Tadi kami lihat Rasul Paulus yang hidupnya, keyakinannya adalah untuk menderita, menggenapi bahkan apa yang kurang pada penderitaan Engkau. Biarlah itu bisa menjadi inspirasi buat kami. Dorongan yang kuat dan keyakinan buat kami sebagai murid Kristus hari ini. Sehingga hidup kami juga bisa kami pergunakan sebagai bagian dari pemberitaan Injil Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.